Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas seputar kesehatan. Karena hari ini udah ada yang tes kesehatan juga dan besok Samapta. Jadi aku putusin buat bikin konten hari ini untuk tes kesehatan. Jadi mungkin di antara kalian udah banyak banget yang nagih aku, karena kemarin aku sempat bikin video kan 10 hari ke depan atau beberapa hari ke depan aku bakalan bikin kayak menjawab jenis-jenis soal psikotes yang udah aku jelasin di video sebelumnya. Tapi memang kemarin tuh gak ada banget kesempatan aku bikin video seputar psikotes tersebut. Cuman hari ini sebenarnya juga nggak direncanain sih. Hari ini sebenarnya aku nggak ngerencanain bikin video ini. Cuman udah banyak banget yang neror di DM sama di kolom komentar seputar tes kesehatan ini. Dan aku nggak bisa balas satu-satu karena pertanyaannya tuh banyak banget dan hampir mirip-mirip semua. Jadi sekalian aku bikin video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan satu kali jawaban, karena memang pada dasarnya pertanyaan kalian tuh hampir mirip-mirip semua ya seputar tes kesehatan ini. Oke, jadi karena video ini nggak direncanain sama sekali, atau video ini tuh sebenarnya nggak diniatin sama sekali, memang mendadak banget. Jadi di sini tuh aku nggak makeup sama sekali, cuman tadi pakai lipstick dikit biar nggak pucat gitu. Ya makeup nggak makeup tetap sama-sama butek gitu kan ya. Jadi nggak usah dipeduliin lah, pokoknya itu intinya pesan aku hari ini tuh tersampaikan ke kalian semua. Jadi sebenarnya aku udah bahas secara rinci ya tes kesehatan itu apa. Nanti linknya aku taruh di description box. Dan mungkin antara kalian udah ada yang lihat video aku tentang tes kesehatan sebelumnya. Di situ udah lengkap banget, udah rinci banget. Kalau misalnya kalian juga bisa klik di sini, nanti aku cantumin di situ juga tentang tes kesehatan. Cuman di video kali ini aku nggak mau bahas detailnya tes kesehatan. Aku hanya ingin menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan kalian seputar tes kesehatan. Mungkin yang kalian takutin, yang kalian hindarin, yang kalian waspadain. Kalian mungkin wanti-wanti dan udah negative thinking nih seputar kesehatan kalian pada saat mau melakukan tes kesehatan ini. Jadi pertanyaannya tuh ada yang tentang seputar behel. Behel itu sebenarnya kemarin tuh teman aku juga ada seangkatan itu menggunakan behel pada saat tes kesehatan, tapi dia membukanya pada saat pendidikan. Kenapa? Karena memang behel itu beresiko tinggi ya untuk apalagi taruna baru, itu kan semi militer, ada guling-gulingnya, ada pelatihan fisiknya, jadi itu dapat mengganggu, behel itu dapat mengganggu, mungkin nanti gusi kalian berdarah atau bagian bibir kalian berdarah. Nah itu diwaspadai sehingga tidak disarankan kalian menggunakan behel pada saat melakukan pendidikan. Cuman memang pada saat tes kesehatan itu nggak apa-apa kalian menggunakan behel, tapi nanti kalau misalnya kalian lulus, insya Allah amin, itu kalian membukanya pada saat mau melakukan pendidikan. Nah seperti itu sih penjelasan seputar behel. Nah, ada juga nih yang bertanya seputar ambeien, varises, minus, dan lain sebagainya, hipertensi. Itu tentang, sekiranya tentang seputar kesehatan. Yang pertama tuh ambeien. Ambeien itu sebenarnya tidak menggugurkan, tapi mengurangi poin. Nah, kenapa? Karena sebenarnya tergantung sih ambeien kalian mungkin yang belum parah atau yang udah akut. Kalau udah akut itu beresiko banget dan mungkin bisa jadi pertimbangan untuk tidak lulus ya. Karena kenapa? Pada saat pendidikan itu udah banyak banget aktivitas, udah padat. Sedangkan kalau misalnya yang udah akut, ya dikit-dikit mungkin akan kambuh atau susah duduk dan sebagainya, itu bakalan mengganggu banget di sistem pendidikan. Dan itu kalian pasti keteteran banyak banget kegiatan, karena kegiatan di dalam tuh udah padat banget kan. Jadi kalian bakalan ketinggalan kegiatan, jadi itu bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau misalnya ambeien yang kalian yang bukan akut, karena pada dasarnya semua orang punya ambeien, cuman ada yang udah akut dan ada yang masih belum parah gitu loh. Jadi misalnya kalian mungkin yang masih 0,1, 0,2 itu nggak apa-apa, karena tidak menggugurkan juga, tapi akan menjadi catatan buat tim medis atau yang memeriksanya. Untuk varises itu nggak bisa berdiri lama ya, tapi ada juga orang yang varises mampu berdiri lama. Nah varises ini juga sebenarnya mengurangi nilai, tapi menjadi catatan bagi tim medis. Nah, untuk kalian yang varises, jangan bilang, aku nggak usah ikut tes, pasti gugur karena varises. Enggak teman-teman, jadi itu tuh tidak menggugurkan, tapi menjadi pertimbangan juga sih sebenarnya dan mengurangi poin. Tapi tidak mutlak bahwa kalau kalian varises itu langsung gugur, enggak teman-teman. Dan itu juga masih dilihat lah, varisesnya tuh masih yang mungkin nggak terlalu parah atau varisesnya yang udah akut. Nah itu juga masih menjadi pertimbangan teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah takut masalah varises, ambeien dan lain sebagainya, selama itu tidak akan mengganggu aktivitas kalian
selama menjadi taruna. Ada juga yang nanya masalah minus. Nah, ini juga pernah aku bahas sih sebelumnya, cuman ya udahlah kita bahas lagi di sini. Kalau masalah minus itu aku kemarin itu minus 0,75 pada saat masuk taruna. Nah, aku pernah nanya kan sama tim yang mungkin mengecek kesehatan, Kak, kalau minus itu sebenarnya menggugurkan nggak sih? Nah, si kakaknya itu bilang, sebenarnya minus itu nggak apa-apa, tapi lebih baik lagi kalau nggak minus. Nah, aku tuh narik persepsi kalau misalnya kalian tuh mungkin udah di ranking nih, dan kalian minusnya tuh di bagian mata. Nah, itu kalau misalnya itu termasuk pengurangan. Jadi kalau misalnya kalian tetap masuk kualifikasi, itu kalian masih bisa lolos. Jadi kalian yang punya kekurangan di tes kesehatan dan kalian udah tahu kekurangan kalian apa, mungkin di varises, ambeien, ataupun di minus, kalian maksimalin tes-tes lainnya selama itu yang maksudnya kesehatan kalian tuh yang belum akut, yang belum parah banget dan tidak mengganggu setiap aktivitas yang akan dilakukan di sistem akademik taruna. Nah, seperti itu teman-teman. Oh iya, ada juga yang nanya masalah gingsul. Gingsul itu nggak apa-apa sama sekali. Terus masalah gigi dicabut itu nggak apa-apa sama sekali. Cuman ada batasannya. Jangan sampai gigi kalian kecabut tuh ada 8 atau ada 9. Nah, itu parah banget itu menurut aku. Kalau misalnya 1-2 itu nggak apa-apa kalian cabut. Untuk masalah, Kak, kalau gigi lobang gimana? Ditambal aja nggak apa-apa. Kemarin tuh ada banyak banget temenku yang giginya lobang pada saat melakukan tes kesehatan. Itu hanya disaranin, dokter giginya tuh nyaranin buat tambal, karena emang nggak apa-apa sih sebenarnya kalian tambal itu nggak apa-apa, daripada mungkin Kak aku cabut aja deh daripada nambal, mungkin nambal tuh bisa gegugurin. Nggak teman-teman, jadi kalian bisa menambal gigi kalian kalau misalnya memang sekiranya ada yang bolong. Intinya teman-teman, pada saat kalian mau melakukan kesehatan, tes kesehatan maksudnya, kalian usahain minum banyak karena itu bisa mencegah dehidrasi dan berpengaruh pada urin. Dehidrasi juga bisa menyebabkan mungkin darah kalian gak ditemuin pada saat mau ambil sampel darah, dan itu kalian bakalan disuntik sampai bisa diambil, mungkin ada 4 suntikan sampai 5 suntikan juga bisa. Kalau misalnya kalian dehidrasi dan tidak ditemukan darahnya, itu pasti kalian disuruh minum yang banyak. Nah, saran aku memang dari sebelum-sebelumnya kalian melakukan tes kesehatan, kalian minum yang banyak, teman-teman. Nah, mohon maaf banget kalau ada kesalahan di selama video ini. Oh ya, aku mau nyampein ke kalian, untuk kalian yang mau membimbel, entah itu psikotes, wawancara, dan lain sebagainya masalah Kemenhub, kalian bisa langsung daftar di Bimtar Education, atau untuk kalian yang mungkin STAN, STIS, IPDN, kalian bisa di Ekodo Education. Nanti more infonya aku taruh nomornya di description box. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.